Besok Minggu kan saya terbang ke Abu Dhabi. Saya kira tuh saya disuruh presentasi lagi untuk hibahnya. Ternyata saya disuruh langsung tanda tangan, langsung menerima hibahnya. Jadi, waduh, tadi saya senang banget. Jadi, persahabatan sejati itu adalah ketika masing-masing individu memiliki visi misi yang sama dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Apabila keduanya jalan beriringan, bukan tidak mungkin akan menciptakan sebuah ikatan yang kuat. Demikian tergambar pada sosok Presiden Jokowi dan Presiden Uni Emirat Arab atau UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau Sheikh MBZ. Dua sosok ini memiliki visi misi yang sama, yaitu untuk pembangunan demi menciptakan ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat. Keakraban mereka ini ternyata menjadi sorotan bagi publik, khususnya di tanah air. Loh kok bisa? Masa sih UEA sebagai negara yang memiliki 76% populasi umat Islam di negaranya punya hubungan baik dengan Presiden Jokowi yang sering dibilang anti-Islam? Apalagi UEA sendiri dikenal sebagai salah satu negara muslim terbesar yang menerapkan syariat Islam di negaranya. Tuduhan soal Jokowi anti-Islam ya jelas pepesan kosong, nggak usah digubris. Karyawan pabrik fitnah kayak kelompok sebelah mah memang suka kejang-kejang kalau sehari saja nggak nyebar fitnah. Hubungan harmonis tidak berhenti pada pribadi Jokowi dan Sheikh MBZ saja, melainkan juga kepada anak dari Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming. Hal ini terbukti dari kunjungan Gibran ke UEA untuk memperkuat relasi sekaligus menerima dana hibah dari salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia tersebut. Dana segar senilai 15 juta dolar AS atau 236 miliar rupiah ini nantinya akan dicairkan melalui Kementerian Keuangan dan masuk ke APBD Kota Solo. Rencananya, alokasi dana hibah akan menyasar beberapa target, yaitu untuk penyaluran bantuan sosial, peningkatan kualitas jalan lingkungan, rehabilitasi rumah layak huni, pembangunan pasar Tunggul Sari dan sekitarnya, hingga penataan kawasan Baluwarti. Intinya, dana ini akan dioptimalkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat Solo. Meski jelas tujuannya untuk kebaikan, namun masih ada saja oknum yang nyinyirin. Untung Gibran mewarisi sosok Presiden Jokowi yang tidak reaktif terhadap umpatan oknum yang kurang kerjaan. Hal yang paling penting adalah membangun kota Solo menjadi lebih baik dengan segala keterbatasan anggaran yang tersedia. Mengingat APBD Kota Solo tergolong kecil, yaitu di tahun 2021 hanya 1,9 triliun dan pada tahun 2022 naik sedikit menjadi 2,2 triliun. Jauh banget kalau dibandingin sama APBD DKI Jakarta dan Kalimantan Timur yang masing-masing berada di angka 83,7 triliun dan 17,2 triliun. Meski anggarannya kecil, tingkat kesejahteraan di Solo terus meningkat. Menurut Koordinator Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku Solo, Cornelius Tricahyo, menyebut kalau wilayah kumuh di Kota Solo berkurang hampir 70% dalam 4 tahun terakhir. Awalnya 359,55 hektar pada tahun 2017, kemudian menjadi 118 hektar pada tahun 2021. Makanya nggak heran kalau dana hibah ini bisa bermanfaat untuk mengentaskan persoalan wilayah kumuh dan rumah tidak layak huni di tahun 2023. Meski tidak mudah, Gibran tetap optimis kalau penyelesaiannya bisa dilakukan lebih cepat dari rencana RPJMD atau bisa selesai pada tahun 2025 mendatang. Caranya itu dengan tidak hanya mengandalkan APBD, melainkan melalui sumber dana lain, yaitu dana hibah dan pendapatan asli daerah atau PAD. Bukan tidak mungkin, PAD bisa berkontribusi besar untuk pembangunan Kota Solo. Hal ini tidak bisa dipungkiri kalau mengacu pada data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021 atau ketika Gibran menjabat. Terlihat kalau realisasi PAD telah melewati target yang dicanangkan, yakni dari 514 miliar rupiah menjadi 557 miliar rupiah. Belum lagi, Gibran berinisiatif mendongkrak target PAD dari 740 miliar rupiah menjadi 820 miliar rupiah di tahun 2023 ini. Peluang terwujudnya hal ini tidak lepas dari beberapa event nasional atau internasional yang akan terhelat di Solo. Salah satu event yang diprediksi akan memberikan dampak signifikan adalah Piala Dunia Sepak Bola usia 20 tahun
pada bulan Mei 2023. Jika berlangsung lancar, event ini bisa memberikan efek positif bagi perekonomian daerah, sehingga target 7% kenaikan PAD bisa terwujud. Anggaran untuk menyelesaikan kawasan kumuh yang meliputi 8 lingkungan, yaitu Semanggi, Danukusuman, Pucang Sawit, Tegal Harjo, Kratonan, Timuran, Mojongoso, dan Pajang, yaitu berkisar antara 18 sampai 20 miliar. Jika dikalkulasi sampai target 2026, maka anggarannya bisa mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Namun nggak bisa disebut juga kalau dana hibah yang diberikan oleh UEA menjadi satu-satunya jalan untuk mengentaskan persoalan wilayah kumuh di Solo. Upgrade dari nilai pendapatan asli daerah yang diinisiasi oleh Gibran perlu untuk diapresiasi karena bisa menjadi alternatif guna membantu penyelesaian masalah kesejahteraan yang ada di kota Solo. Situasi yang kondusif dan aman merupakan nilai lebih yang bisa ditawarkan oleh kota Solo. Semua umat beragama disambut baik oleh wali kota Solo, sehingga wilayahnya ramah untuk disinggahi oleh masyarakat. Makanya nggak heran kalau Gibran ini bisa merangkul semua pihak, sama seperti ayahnya, yaitu Presiden Jokowi.